Anies yang salah baca data, kenapa malah kementerian yang disuruh klarifikasi? Salah Anies sendiri yang enggak cek dan recek data yang mau dia sampaikan. Dan sekelas Anies malah pakai data dari media online. Capres macam apa itu pakai data dari media online? Halo, bertemu lagi dengan saya X Hardy di Opini Seaword. Anies berusaha menyindir Jokowi dengan cara membandingkan pembangunan jalan antara era Jokowi dan SBY. Saya belum paham apa tujuan Anies menyindir Jokowi, karena Jokowi nggak akan nyapres lagi di Pilpres 2024. Lebih logis kalau Anies serang Ganjar atau Prabowo. Singkat kata, Anies bilang pembangunan jalan di era SBY lebih panjang ketimbang era Jokowi. Dia bicarakan ini pada saat hari ulang tahun ke-21 Partai PKS. Jokowi berhasil bangun 63% dari seluruh jalan tol yang ada di Indonesia. Tapi untuk urusan pembangunan jalan tak berbayar, Jokowi kalah dengan SBY. Jalan yang dibangun SBY 7,5 kali lipat lebih panjang. Sedangkan jalan nasional hanya dibangun 500 km di era Jokowi, kalah jauh dengan SBY yang membangun 20 kali lipat lebih panjang. Ternyata niat Anies senggol Jokowi berbuah malu yang amat besar. Pihak Kementerian PUPR langsung menskakmat Anies. Anies ternyata salah paham soal data dari Badan Pusat Statistik. Faktanya adalah data BPS yang jadi acuan dari Anies adalah data status jalan dari jalan provinsi menjadi jalan nasional, bukan data pembangunan jalan baru. Pembangunan jalan provinsi di era SBY berubah status jadi jalan nasional karena ada surat keputusan baru. Jadi, sekian belas ribu jalan di era SBY yang disebut Anies adalah hasil perubahan status, bukan hasil pembangunan. Anies akhirnya dipermalukan oleh dirinya sendiri. Media ramai-ramai memberitakan Anies yang salah kaprah membaca data. Anies yang dianggap banyak orang sebagai sosok cerdas, banyak wawasan, sekolah tinggi-tinggi sampai ke luar negeri, tapi bisa salah baca data. Dan data itu malah dipakai untuk menyerang Jokowi. Ya jelas bakal heboh dan diberitakan di mana-mana. Tim pemenangan Anies bilang, data yang disampaikan oleh Anies Baswedan dikutip dari pemberitaan sebuah media online. Udah jelas Anies yang salah, tapi kubu Anies malah minta Kementerian PUPR klarifikasi data pembangunan jalan ke media online yang dimaksud. Anies cuma baca data dari media itu saat membandingkan pembangunan jalan era SBY dan Jokowi. Ini namanya muka tebal dan merasa enggak bersalah. Pokoknya harus cari kambing hitam karena Anies enggak pernah salah. Anies yang salah baca data, kenapa malah kementerian yang disuruh klarifikasi? Salah Anies sendiri yang enggak cek dan recek data yang mau dia sampaikan. Dan sekelas Anies malah pakai data dari media online. Capres macam apa itu pakai data dari media online? TGB aja tahu kalau Anies salah dan bisa jelaskan dengan rinci apa-apa aja yang udah dibangun Jokowi. Sedangkan Anies yang mau jadi presiden malah nggak bisa cari data yang lebih akurat. Anies salah, tim ses juga sembarangan ngeles kayak orang yang nggak punya malu. Sekelas capres harusnya pakai data yang lebih akurat, misalnya dari BPS atau instansi pemerintah lain. Besok-besok kalau mau kampanye atau mau nyindir capres lain, Anies bagusan ambil data dari TikTok aja. Kalau mau melawak jangan tanggung-tanggung. Udah salah teriak, malah pendukungnya mau salahkan media online. Ini yang paling lucu, tim pemenangan Anies malah bilang seharusnya pemerintah berterima kasih kepada Anies. Menurut dia, Anies baca data pembanding pembangunan jalan era SBY dengan Jokowi, sehingga pemerintah jadi melakukan pengecekan ulang. Untung aja dibacain Anies. Kalau enggak dibacain, enggak bakal dicek. Coba bayangkan kalau misalnya Anies jadi presiden. Lalu dia pidato dan menyampaikan informasi dari media online dan ternyata salah. Dia yang salah yang malu satu negara. Bayangkan kalau Anies konferensi pers atau ada pertemuan dengan pemimpin negara lain.
lalu Anies salah kaprah karena informasi dari media online. Negara jadi enggak ada wibawa dan jadi bulan-bulanan dunia internasional. Bagi yang udah kenal Anies, pasti udah paham gayanya yang terkenal suka koar-koar tanpa cross-check. Kalau dia benar-benar cross-check, enggak akan ada yang namanya rumah DP 0 rupiah. Kalau pakai data yang benar serta perhitungan yang teliti, rumah DP 0 itu proyek mustahil. Jadi, dia cuma sembarangan ngomong. Yang penting, bikin masyarakat percaya. Saya jadi teringat dengan satu potongan video baru-baru ini tentang acara debat dengan kubu Anies di sebuah acara talk show. Jadi, mereka ditanya, bagaimana gagasan Anies untuk menyelesaikan permasalahan korupsi dan mafia? Jubir Anies bilang gini, caranya ya kami berkuasalah dulu. Maksud dia adalah nanti kalau sudah berkuasa akan ada perbaikan dan perubahan. Karena penjelasannya enggak nyambung dan bertele-tele, dia ditanyai lagi bagaimana menjamin tidak ada mafia, tidak ada korupsi. Dia jawab, intinya jangan jegal Anies dulu. Enggak Anies, enggak pendukungnya, enggak relawannya, semuanya sama kualitasnya. Ditanya apa, jawabnya apa, ucapannya muter-muter enggak jelas. Saya benar-benar enggak bisa bayangkan kalau sampai mereka yang memerintah negara ini. Ditanya solusi dari satu masalah, mereka minta berkuasa dulu, nanti baru dipikirkan caranya. Ini sama dengan beli kucing dalam karung. Sungguh bodoh kalau percaya dengan ucapan mereka. Kalau mereka berkuasa, lalu solusinya enggak ada atau solusinya ngaco, yang rugi adalah rakyat. Mereka enak-enak berkuasa dan masa bodoh dengan teriakan masyarakat. Tapi kita positive thinking aja lah. Mungkin mereka enggak mau kasih tahu solusinya karena takut dicuri pihak lain. Anies itu kan cerdas, banyak ide out of the box. Dulu saat jadi cagup DKI, dia pernah ditanya soal solusi banjir. Anies enggak mau jawab karena takut dicontek. Dia bakal jelaskan solusinya jika saatnya tiba. Ini persis kayak tadi, saat kubu Anies ditanya solusi masalah mafia dan korupsi. Jawabnya, biarkan mereka berkuasa dulu. Anies takut solusi banjir dicontek. Saya pikir bakal sehebat apa. Ternyata hasilnya cuma sumur resapan. Sumur resapan ini adalah ide yang sangat fenomenal, layak dapat penghargaan. Mungkin negara-negara maju di Eropa bakal tiru ide sumur resapan. Begitulah Anies, yang makin lama makin sering bikin blunder. Padahal belum lama ini dia pamer baca buku tentang utang. Gayanya selangit, seolah mau bilang dia sanggup atasi masalah utang negara. Urusan cek data valid atau enggak, itu aja Anies enggak bisa. Orang berpendidikan tapi enggak kenal istilah double check, langsung sebarkan ke publik. Begitu ketahuan salah, langsung sembunyi entah di mana dan tim sesnya yang jadi bemper. Ingat, orang yang bicara bertele-tele adalah tanda mereka enggak punya solusi dan enggak tahu apa yang mau dilakukan. Modalnya cuma mulut manis dan asal ngegas. Oke, sekian dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.